Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Beranan. Alhamdulillah, puji syukur kita menjadi kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh saya. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga termasuk kita selaku umatnya yang akan mendapat syafaat mati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan yaitu tentang diseminasi budaya positif, yang mana dalam pertemuan hari ini adalah saya ditugaskan untuk menyampaikan budaya positif ini yang merupakan salah satu modul yang terdapat dari modul 1, yaitu tentang diseminasi, ya. Yang mana modul 1 ini terdiri dari 4 submodul. Yang ini merupakan budaya positif, merupakan modul yang keempat. Kita langsung aja. Sebelumnya saya minta maaf, saya tidak ada maksud untuk menggurui atau membuat saya lebih pintar. Ini di sini saya mengharapkan adanya kolaborasi dan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita langsung aja. Di sini diseminasi budaya positif. Nah, di dalam diseminasi budaya positif ini saya mempunyai pengajar prakteknya yaitu Ibu Desi, dan fasilitator saya yaitu Ibu Endang Supiandani. Kita langsung aja materi. Nah, sebelum kita ke materi, di sini saya sudah buat kesepakatan tentang diseminasi apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama adalah audiens memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nanti setelah selesai ya kita berpendapat. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, menyimak dengan aktif. Jadi saya harapkan Ibu Bapak menyimak dengan aktif. Dan yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Nanti kalau ada yang mau bertanya dan sebagainya bisa nanti setelah selesai. Yang terakhir adalah jika ada audiens sedang berbicara, maka audiens lain mendengarkan. Jadi kita saling menghormati ya. Yang selanjutnya adalah mengikuti sesi diseminasi dengan perasaan gembira. Nah, mungkin itu sebelumnya saya mau tepuk semangat dulu supaya Ibu, Bapak semangat untuk mengikuti diseminasi. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Ibu Bapak. Oke. Di sini saya lanjutkan aja tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini yang kedua tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif di sekolah memang memegang peran yang sangat penting dalam membentuk perkembangan siswa. Budaya positif ini mencakup nilai-nilai dan kebiasaan yang mendukung pertumbuhan siswa menjadi individu yang kritis, yang hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nih, kita lanjutkan. Nah, di sini yang akan kita bahas tentang konsep utama peranan budaya positif. Yang pertama ada tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang kelima tentang segitiga restitusi. Ini akan kita bahas satu persatu. Oke, kita lanjutkan.
perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pendekatan pembelajaran dengan paradigma baru ini yang terfokus pada prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi adalah langkah yang sangat positif dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan unik dan tahap perkembangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dengan mengadopsi pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pembentukan profil pelajar Pancasila yang mencangkup nilai-nilai seperti kecerdasan moral, keberagaman, keadilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis. Itu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, di sini ada yang tahu tentang profil pelajar Pancasila? Mungkin sudah tahu ya. Ada berapa? Ada? Nah, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua tentang kebinekaan global. Yang ketiga tentang gotong royong, tentang kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itulah profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan kita dalam pembelajaran untuk kedepannya. Lanjut. Nah, sekarang tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kalau siswa mendengar kata disiplin, itu pasti ada anggapan, wah, ini biasanya berhubungan dengan hukuman. Pasti siswa akan merasa tidak nyaman. Nah, tuh. Tetapi sebagai guru, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dan disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita mengharapkan anak-anak kita itu mempunyai disiplin yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan berasal dari luar. Yang berasal dari dalam diri sendiri, kesadaran sendiri, yaitu intrinsik. Bukan mereka disiplin karena apa? Karena takut, atau karena takut dimarahi oleh guru dan sebagainya, atau disiplin karena guru. Itu adalah disiplin yang berasal dari luar atau disebut ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberikan keberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi disiplin ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran yang ada pada dirinya sendiri, bukan kesadaran karena orang lain. Itulah yang kita harapkan. Bukan karena kesadaran sebagai saya disiplin karena apa? Karena akan mendapatkan hadiah. Saya disiplin karena apa? Karena saya takut oleh dihukum. Ya. Tapi disiplin di sini adalah disiplin yang berasal dari dalam, disiplin intrinsik. Lanjutkan. Nah, kebijakan universal. Kebajikan universal.
Kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kebajikan universal adalah nilai-nilai moral atau etika yang diakui dan dihargai secara luas oleh berbagai budaya, suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang sosial. Nilai-nilai ini dianggap sebagai prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal dan dapat membimbing perilaku manusia secara positif. Tuh, tentang kebajikan universal. Lanjut. Contoh nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Nah, di sini ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Itulah yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, lanjut, ini berarti kita yang akan harapkan dari anak-anak kita. Nah, lalu nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Bapak Ibu? Ini tergantung pada Bapak Ibu di kelas masing-masing ya. Apa yang akan dicantumkan, apa yang akan kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan penting di kelas. Nah, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi adalah dorongan. Dorongan dari mana? Dorongan itu bisa berasal dari dorongan dari dalam dan bisa juga dari luar. Dorongan faktor internal atau eksternal seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, itu seperti motivasi. Motivasi dapat muncul secara sadar atau tidak sadar dan seringkali menjadi pendorong utama dalam pencapaian tujuan dan perilaku individu. Nah, itu motivasi. Lanjut. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ketika siswa melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, biasanya siswa melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi ketika siswa berdisiplin, ya, disiplin itu karena apa? Karena dia takut. Siswa melakukan disiplin karena takut apa? Takut hukuman. Itu adalah motivasi yang berasal dari luar, tapi motivasi yang terus. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu seperti murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Motivasi apa ya? Yang seperti apa? Kita imbalan ketika kita belajar. Oke, siapa yang bisa silakan ke depan. Saya kasih imbalan seperti itu. Ini saya kasih permen, saya kasih coklat dan sebagainya. Itu juga merupakan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa termotivasi untuk melakukan sesuatu karena ada iming-iming imbalan. Nah, itu juga merupakan salah satu disiplin yang terdapat dalam diri siswa yang berasal dari luar. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan
melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini yang akan kita harapkan. Jadi murid itu sadar, berdisiplin, sadar dalam melakukan sesuatu itu bukan karena takut hukuman atau karena penghargaan, tapi murid sadar dan melakukan disiplin itu karena adanya dorongan atau kesadaran yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa kebutuhan dasar, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan dan penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan di sini yaitu seperti makan, minum, apa lagi? Kopi, boleh lah kopi. Yang berhubungan dengan fisiologis, ya kesehatan, rumah, dan sebagainya. Kalau kita disebut dengan kebutuhan pangan, papan, sandang, begitu ya. Itu yang disebut dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Pada umumnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, yaitu ini disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Seperti siswa anak kelas 1, biasanya kan siswa kelas anak kelas bawah itu ketika guru mengajar ada yang mengeluh, ya, ada yang caper cari perhatian. Itu sebenarnya siswa itu adalah sedang membutuhkan rasa kasih sayang. Ada juga siswa yang ketika belajar diam aja, ketika ditanya diam aja. Apa yang dibutuhkan siswa tersebut? Itu adalah siswa yang membutuhkan kasih sayang, ya, dan rasa ini diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan, freedom. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan, freedom yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Seperti ini, anak-anak biasanya di kelas kita kasih tugas. Banyak tugasnya, akhirnya anak-anak itu karena merasa bosan. Ketika kita lihat istirahat, anak-anak main bebas. Mungkin itu yang mereka butuhkan adalah tentang kebebasan. Lalu kesenangan. Pan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Seperti apa? Bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak ini, kemudian terus berkembang di dewasa. Bisa kita lihat anak-anak akan senang ketika istirahat, kayak istirahat, anak-anak istirahat itu mungkin salah satu kebutuhan juga. Nah, yang terakhir adalah penguasaan, power. Penguasaan, power merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa percaya diri. Seperti apa? Seperti biasanya anak yang pintar itu kan mempunyai power. Dia itu adalah anak yang paling disukai dan paling dihormati oleh teman-teman yang lainnya. Mungkin itulah kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Oh, ternyata konsep disiplin juga ada identitas gagalnya. Yang pertama adalah hukuman. Kita melaksanakan anak supaya berdisiplin itu dengan adanya hukuman. Apa yang terjadi biasanya pas hukuman itu gagal. Kenapa? Anak ketika mendapatkan hukuman dia menyakitkan bagi siapa? Ya bagi anak yang dihukum. Di samping menyakitkan, akan timbul juga rasa tidak nyaman ketika dihukum. Terus selanjutnya si anak itu akan merasa takut. Akhirnya takut, dan kenapa? Karena hukuman itu bersifat memaksa. Pada intinya hukuman itu adalah untuk apa? Untuk mendidik, untuk mendisiplinkan. Tetapi hukuman itu
biasanya anak itu ketika melakukan sesuatu kesalahan, dia cenderung tidak akan jujur. Dia akan menyembunyikan kesalahannya tersebut. Kenapa? Karena takut dihukum. Akhirnya siswa menyembunyikan kesalahan. Akhirnya timbul yang disebut dengan tidak jujur. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah murid menjadi rendah hati. Nah, itu dari teman. Frustasi lah. Tidak percaya diri. Ya. Nah, selanjutnya penghargaan. Oh, ternyata penghargaan juga merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Di sini penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ketika kita menyuruh anak kami ke depan dengan ingin penghargaan, anak akan berusaha bisa. Karena apa? Karena ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan hadiah. Nah, tetapi kalau anak itu tidak tidak aktif, tidak ke depan dan sebagainya, anak akan bertambah kegiatan. Yang selanjutnya adalah merusak hubungan. Penghargaan dapat merusak hubungan. Kenapa? Karena biasanya kalau di kelas anak yang ketika disuruh guru, cung ya bisa ini, acung, biasanya anak itu ada anak itu terus. Karena apa? Karena ini mendapat penghargaan. Dari perusahaan hubungan ini bisa menimbulkan rasa iri terhadap anak yang lain. Wah, saya tidak akan bisa balik situ lagi. Jadi seperti itu. Maka akan timbul yang disebut dengan iri dari anak yang lain. Yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas di sini adalah ketika anak melakukan sesuatu hanya dengan hal yang kecil terus dikasih penghargaan. Ketika anak melakukan hal yang lain, dia sudah berpikir, saya sudah mendapatkan segini aja sudah dapat penghargaan, kenapa harus cari yang lain? Gitu kan? Nah, jadi mematikan kreativitas. Terus penghargaan menghukum dengan sistem ranking. Alhamdulillah sekarang kan tidak ada sistem ranking. Ya, sistem ranking ternyata adalah identitas yang gagal. Kenapa? Karena kalau kita tahu si anak kita sudah ranking 1, terus bagaimana yang anak jadi rankingnya paling bawah, mental si anak tersebut akan down. Nah, dia akan merasa kurang dihargai. Ya, selanjutnya seorang tua juga akan merasa bahwa saya telah gagal mendidik anak karena mendapat ranking terakhir. Makanya ranking itu dihilangkan karena ini adalah identitas gagal. Yang selanjutnya adalah penghargaan merampas hak menghargai dirinya. Merampas hak menghargai dirinya seperti ini. Seperti ketika anak kecil sudah bisa membaca satu kata, lalu si anak kecil itu disuruh oleh ibunya, "Sok, baca lagi satu kalimat." Alhamdulillah si anak bisa membaca satu kalimat. Setelah anak bisa membaca satu kalimat, si anak dikasih hadiah. Ini hadiahnya, dikasih permen semuanya. Nah, si anak tersebut dia dari segini aja saya sudah mendapat hadiah, kenapa harus cari yang lain? Gitu kan? Udah aja cukup segitu. Itu merampas hak menghargai dirinya. Nah, salah satu contohnya. Nah, ternyata di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi. Mungkin ibu bapak guru pernah mendengar konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya kalau apa yang akan kamu lakukan, konsekuensinya apa? Kita kan ya, akibatnya apa? Konsekuensinya apa? Nah, di sini adalah penguatan jangka pendek. Dalam hal ini seperti ada seorang anak yang menjatuhkan minuman. Anak menjatuhkan minuman temannya. Ketika guru anak, kamu menjatuhkan minuman, apa konsekuensinya? Berarti kan si anak itu harus membersihkan, mengepel. Itu konsekuensi jangka pendek. Terus perlu monitoring berkelanjutan. Monitoring berkelanjutan di sini seperti apa? Yaitu si anak ketika melakukan kesalahan yang sama, itu apakah anak akan
melakukan seperti yang pertama, itu harus dimonitoring, harus dilihat apakah berkelanjutan dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, stimulus dan respon. Stimulus dan respon biasanya kamu tadi menjatuhkan minuman. Apa yang harus kamu lakukan? Ya Pak, saya menjatuhkan minuman, saya akan ngepel. Itu adalah stimulus. Responnya adalah si anak. Ya Pak, mereka menjawab. Ya, ya. Terus yang keempat adalah murid menghormati peraturan. Yang kelima adalah kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Maksudnya kehilangan waktu ketika konsekuensi menjatuhkan minuman. Si guru, isi anak sudah diperintah dari guru. Kamu menjatuhkan minum, apa yang harus kamu lakukan? Kamu bersihkan, dia akan bersihkan. Sebenarnya si anak itu ada anak yang punya keinginan, maaf Bu, saya itu sebelum ini saya mau minta maaf dulu. Setelah minta maaf baru saya bersihkan. Tapi si guru langsung, tolong cepat kamu bersihkan. Jadi si anak itu tidak sempat untuk meminta maaf. Jadi si anak itu kehilangan waktu merenung kesalahan. Nah, ini yang akan kita pelajari tentang restitusi. Jujur aja, tentang restitusi di sini saya baru mendengar ketika masuk CGP. Restitusi itu apa? Restitusi bagaimana? Ini baru saya dengar di CGP. Restitusi itu merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi, ketika anak menjatuhkan minuman, kita tidak lagi harus memberikan konsekuensi. Si anak dengan restitusi, dia akan sadar sendiri, dia akan bertanggung jawab sendiri. Si guru hanya bertanya, bukan menegur, tapi bertanya. Tadi kamu menjatuhkan minuman, ya Pak. Konsekuensi apa yang harus kamu lakukan? Ya Pak, saya akan minta maaf. Setelah, apakah hanya minta maaf? Apakah hanya dengan meminta maaf saja? Tidak Pak, saya akan ngepel. Itulah yang disebut dengan si anak itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah. Nah, restitusi ini bukan fokusnya adalah pada pemecahan masalah. Yang ketiga adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, maksudnya bagaimana? Murid menghormati dirinya ketika menjatuhkan minuman, dia akan meminta maaf. Meminta maaf dulu sebelum diperintah. Dia sudah meminta maaf. Maaf, saya sudah menjatuhkan minuman. Lalu tanpa disuruh si anak tersebut akan ngepel. Itulah yang disebut dengan menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Jadi si anak itu tanpa disuruh itu langsung ngepel. Yang selanjutnya adalah teori kontrol. Yang terdapat pada dirinya memegang kontrol ya. Mana yang salah? Salah ya. Teori kontrol ini adalah berbeda dengan kalau di konsekuensi ada yang disebut stimulus respon. Kalau di restitusi itu ada yang disebut dengan teori kontrol yang terdapat pada yang terdapat pada dirinya sendiri. Apa itu teori kontrol? Ya, ketika tadi menjatuhkan itu si anak itu akan mempunyai kesadaran sendiri. Oh, saya harus minta maaf. Oh, saya harus membersihkan tanpa harus disuruh. Itu yang disebut teori kontrol. Jadi si anak itu sudah punya kesadaran dalam dirinya sendiri. Nah, lalu restitusi ini murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ketika dia mengepel, ketika dia meminta maaf, dia itu bersemangat. Oh iya, saya bersemangat untuk maaf ya, saya tadi sudah menjatuhkan. Baiklah, saya akan mengepel, saya akan bantu ngepel, saya akan bersihkan. Itulah, berarti saya itu bersemangat. Nah, beda dengan di sini. Inilah restitusi adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsep disiplin atau pendekatan restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pendapat Diane Gosen 2004. Ternyata restitusi juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Si anak itu bukan menebus kesalahannya, tapi belajar untuk belajar dari kesalahan supaya dia lebih baik lagi. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi ini bukan paksaan, berupa tawaran. Ya. Ketik, guru menanyakan kepada murid, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Nah, tawarkan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Apa yang akan kamu lakukan? Jadi kita tidak menyuruh si anak, oh iya Pak, saya telah melanggar keyakinan kelas saya akan melakukan ini. Itulah yang disebut dengan tawaran, bukan paksaan. Jadi menawarkan. Yang selanjutnya adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, jadi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu seperti ketika anak menjatuhkan air minuman temannya, apakah itu disengaja, apakah itu ketika sedang bermain dan sebagainya, itu kan sedang kebutuhannya, apakah sedang bermain atau bersenang-senang dan sebagainya. Itulah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter apa yang akan kita kembangkan, karakter apa yang kita harapkan dari anak tersebut. Ya. Karakter salah satunya yaitu karakter tanggung jawab. Anak itu harus bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi solusi pemecahan masalahnya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau di hukuman itu guru akan marah biasanya dan membuat siswa menjadi takut. Wah, saya takut tidak mengerjakan PR, pasti guru akan menghukum. Kan? Guru menghukum siswa dengan menyuruh untuk membersihkan WC. Kamu tidak mengerjakan PR, silakan kamu bersihkan WC. Ya, itu adalah hukuman. Ini kalau kita lihat dengan tugas PR-nya ini tidak nyambung. Nah, yang kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi kepada siswa untuk mengerjakan PR ketika jam istirahat. Kamu tidak mengerjakan PR, silakan kamu kerjakan jam PR-nya setelah istirahat. Atau kamu kerjakan PR-nya 3 kali lipat. Nah, itu adalah konsekuensi. Terus yang kedua adalah guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi guru itu tegas. Siswa itu sudah tahu peraturan ini. Guru tegas, saya harus mempunyai konsekuensi. Saya tidak mengerjakan PR, berarti saya harus mengerjakan PR ketika istirahat. Saya tidak mengerjakan PR, berarti saya harus ketika jam masuk saya mengerjakan PR di luar. Itu mungkin konsekuensinya. Nah, di sini ada yang lebih baik, yaitu tentang restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Siswa tidak mengerjakan PR, apa yang dilakukan guru? Guru menanyakan, kamu telah melanggar keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar? Oh iya Pak, saya tidak mengerjakan PR, saya tidak bertanggung jawab. Terus apa yang akan kamu lakukan? Oh iya Pak, saya akan mengerjakan PR nanti setelah istirahat. Terus kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan mengulanginya lagi Pak. Nah, mungkin itu yang disebut dengan restitusi. Yang selanjutnya adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ketika siswa tidak mengerjakan PR, oh ternyata ibu guru bapak gurunya tidak marah, ya, tidak marah. Tapi saya harus punya komitmen, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, saya menghormati ibu guru, saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, mungkin itu yang disebut dengan restitusi. Lanjut. Nah, di sini
sini ada posisi kontrol restitusi. Ada 5. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi selama ini kita mengajar siswa itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau atau manajer? Penghukum yaitu seorang dihukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, seperti ini. Nah, pernyataan-pernyataannya posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Ibu, Bapak kecewa sekali sama kamu. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, itu adalah sebagai orang yang membuat rasa bersalah. Jadi saya tahu, iya saya bersalah. Terus, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Kamu salah terus, tidak pernah benar. Itu sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, demi bapak. Ayolah kamu lakukan. Ayolah kamu kerjakan PR-nya. Ayolah kamu datang tepat waktu. Ya. Itu adalah sebagai teman. Jadi seolah-olah memposisikan guru ada dengan murid adalah sebagai teman. Yang keempat adalah apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Nah, ya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu adalah sebagai manajer. Dan manajer di sini adalah tingkatan yang lebih baik. Okay. Sedikit lagi lah. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut saat atribut lengkap saat upacara hari Senin. Sebagai penghukum, kamu tidak mematuhi peraturan sekolah. Sana berdiri di depan. Nah, itu sebagai penghukum. Biasanya nadanya tinggi. Kamu tidak memakai topi, silakan memisahkan diri, pergi ke depan. Nah, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ya, saya juga sadar. Memang selama ini saya adalah sebagai penghukum ternyata. Membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Pak guru kecewa sama kamu. Nah, itu adalah sebagai membuat rasa bersalah. Oh iya Pak. Berapa kali Bapak mengasih kamu? Hari Senin itu siapkan topinya, atributnya dan sebagainya harus lengkap. Oh iya Pak. Biasa seperti itu. Lalu sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bapak guru bangga. Lain kali ini kamu kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi ketika melaksanakan upacara, kita bertanya kepada yang disenang lah, nyalain nama. Udah tidak apa-apa, tidak pakai topi, tapi untuk minggu depan harus pakai atribut yang lengkap. Ya Pak. Ini sebagai keempat adalah sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa aturan dan konsekuensinya? Kamu tidak memakai atribut yang lengkap. Konsekuensinya apa? Kalau kita lihat antara pemantau dengan penghukum hampir sama ya, tapi mungkin beda bahasa doang. Hampir sama. Nah, akhirnya si anak, ya Pak, saya atributnya tidak lengkap. Jadi apa yang melakukan konsekuensinya? Saya maju ke depan Pak, saya siap menghukum. Nah, itu kan hampir mirip lah antara pemantau dengan penghukum. Yang terakhir adalah remaja. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, kamu tahu kesalahanmu apa? Oh iya Pak, saya atributnya tidak lengkap. Terus, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Ya Pak, saya berjanji saya di minggu depan tidak akan lagi seperti ini. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, mungkin itulah yang disebut dengan manajer. Nah, di sini tentang keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini ada pertanyaan pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira jawabannya apa? Ya, untuk keselamatan. Nah, untuk keselamatan.
Terus Pak, nah kayak karena takut polisi, gitu, karena takut tilang. Mungkin itu adalah tentang bukan keyakinan gitu ya. Itu adalah peraturan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan cuci tangan pada saat terjadi COVID? Berarti di sini tentang apa keyakinannya? Tentang kesehatan. Ya, berarti kan berhubungan ke sana ya. Kalau kita tidak menggunakan masker dan menggunakan tangan, kita akan sakit, ya kan? Itu tentang keyakinan. Jadi, mengapa kita menggunakan helm? Helm itu tujuannya Pak untuk keselamatan, ya. Kalau kita menggunakan masker tujuannya adalah untuk kesehatan. Nah, yang disebut dengan keyakinan keras. Nah, keyakinan keras. Keyakinan keras adalah pernyataan atau prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Keyakinan keras tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tetapi juga harapan murid terhadap guru. Nah, jadi di sini keyakinan kelas yang dibangun bersama oleh guru dan murid itu merupakan landasan penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan lingkungan belajar yang efektif. Nah, dengan adanya keyakinan ini, kelas dapat menjadi tempat di mana siswa merasa didukung, termotivasi untuk belajar dan dihargai sebagai individu. Keyakinan kelas juga itu membantu mengklasifikasi harapan dan tanggung jawab masing-masing pihak yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di dalam kelas. Ya, itulah keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih konkret. Nah, terus keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita buat itu keyakinan kelas biasanya seperti yang kemarin saya bikin di kelas 6A, saya bikin peraturan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini merupakan patokan anak itu kalau melanggar keyakinan kelas konsekuensinya apa-apa yang harus dilakukan. Kita bikin di sini dan menggunakan kata-kata yang dalam bentuk positif, tidak menggunakan kata-kata dalam yang negatif. Mengapa keyakinan kelas penting? Keyakinan kelas penting karena dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan aman. Nah, keyakinan kelas yang positif dan inklusif itu dapat menciptakan atmosfer kelas yang aman, di mana siswa merasa diterima, dihormati, dan nyaman. Ini memberikan dasar yang kuat bagi pembelajaran yang efektif karena siswa yang merasa aman akan lebih cenderung terbuka di dalam belajar. Ini tentang menciptakan lingkungan belajar yang positif dan aman. Yang kedua adalah membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Keyakinan kelas dapat membantu membangun rasa kebersamaan di antara guru dan siswa, serta antara sesama siswa. Mereka juga dapat mempromosikan tanggung jawab individu dan sosial dalam menciptakan lingkungan yang positif. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi belajar siswa. Jadi motivasi belajar siswa dapat meningkat. Yang keempat, itu dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Lanjut. Nah, bagaimana keyakinan kelas kita? Nah, di sini saya kemarin sudah bikin keyakinan kelas secara bersama-sama dan disimpulkan adalah mengutamakan kedisiplinan. Disiplinnya apa saja Pak? Disiplin dalam tepat waktu. Oke. Apalagi? Disiplin dalam berpakaian. Oke. Siap. Yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. Seperti apa Pak? Contohnya piket. Siapa yang tidak berdasarkan piket konsekuensinya apa? Nah, oke. Terus jadi apa?
Apa? Iya, mengerjakan PR itu harus bertanggung jawab. Nah, saya siap mengerjakan PR, tugas. Yang ketiga adalah saling menghormati dan menghargai. Jadi di antara teman itu tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada saling ejek. Ejek-ejekan tidak boleh. Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai. Ya, benar. Karena bagi bumi-bumi tentang bullying. Teman di sana teman. Ya. Tidak boleh mengejek, terutama adalah biasanya kan anak adalah mengejek tentang orang tua ya. Jangan mengejek hal-hal yang negatif. Yang keempat adalah tentang sopan santun. Si anak itu harus sopan ketika mau keluar WC harus izin. Anak harus menghormati guru. Ketika guru masuk, si anak itu harus menghormati guru, mengucapkan kata-kata yang baik, sopan, tidak mengucapkan kata-kata yang kurang baik terhadap guru. Nah itu. Yang selanjutnya adalah saling tolong menolong. Saya menuliskan saling tolong menolong itu kenapa? Karena apabila ada anak yang tidak punya pulpen, Pak, dan yang belum mau pinjam pulpen, silakan yang punya kasih pinjam. Yuk, yang tidak punya uang, kalau punya kasih lah, gitu. Ya, kasih jajan, saling berbagi, itu adalah saling tolong menolong. Nah, sedikit lagi lah, segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Tidak tadi dalam segitiga restitusi itu ada 3. Ini merupakan dari yang tadi tentang restitusi. Di bawahnya ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga yang bertujuan menstabilkan identitas agar anak suasana hatinya kembali tenang setelah melakukan kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi jangan sampai ketika anak sudah melakukan kesalahan, dimarahi si identitas anak itu mentalnya akan down. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagian salah satu segitiga yang bertujuannya yaitu bagian salah satu sisi segitiga yang tujuannya yaitu untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid dan mereka mau terbuka tentang kesalahan yang telah dilakukan. Jadi menunjukkan bahwa guru memahami alasannya kenapa kamu melakukan hal itu. Nah, apa alasannya? Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Bagian sisi ini akan menghubungkan anak dengan nilai-nilai yang dia percaya, berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan mengembalikan pada keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi di sini ditanyakan, kamu sudah melakukan keyakinan yang mana? Apa yang akan kamu lakukan? Setelah itu apalagi tindakan kamu? Nah, ini adalah tentang menanyakan keyakinan. Nah, satu lagi ini terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi menstabilkan identitas. Contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu kita tanya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kita stabilkan dulu. Jangan sampai ketika anak melakukan kesalahan kita marah langsung. Maka si mental anak itu akan down. Ya. Lalu setelah menstabilkan identitas, lalu kita menanyakan, kamu tetap punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jika tadi anak tidak mengerjakan PR, orang pasti pernah melakukan kesalahan. Orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kenapa kamu? Apa alasan kamu tidak mengerjakan PR? Oh iya Pak, saya tidurnya kemalaman, saya sudah begadang dan lain sebagainya, saya main TikTok dan sebagainya lah. Mungkin. Main game ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Oh iya Pak, saya berjanji saya tidak akan tidur malam lagi. Saya main HP-nya nanti setelah pulang sekolah atau lain sebagainya lah. Nah, lalu setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, kamu sudah melakukan kesalahan. Keyakinan yang mana yang telah kamu langgar? Keyakinan yang mana yang telah kamu langgar?
Oh iya Pak, saya tidak bertanggung jawab. Contohnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah tentang menanyakan keyakinan. Ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Sami-sami. Salam guru penggerak. Salam. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan ini belum? Ini ada pertanyaan? Tidak. Oh, tidak ada. Sudah bagus. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk diseminasi ini. Semoga Bapak Ibu guru dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Junaidi dari SD 1 Awirarangan yang merupakan teman sejawat dari saudara saya, Pak Yayan. Saya dengan senang hati memberikan testimoni mengenai kontribusi luar biasa Pak Yayan dalam menyebarkan budaya positif di sekolah kami. Sebagai seorang rekan guru, saya telah melihat secara langsung bagaimana Pak Yayan telah memberikan dampak positif yang signifikan pada lingkungan sekolah dan tentu saja pada siswa-siswi kami. Pendekatan Pak Yayan terhadap diseminasi budaya positif sungguh mengagumkan. Dia telah bekerja keras untuk mempromosikan nilai-nilai seperti kerjasama, empati, integritas, dan rasa hormat di antara siswa-siswi kami. Dengan kreativitas dan semangatnya yang tak terbantahkan lagi, dia telah merancang berbagai kegiatan dan program yang tidak hanya menginspirasi siswa, tapi juga membantu mereka menginternalisasi nilai-nilai di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hal yang paling saya hargai dari Pak Yayan adalah kemampuannya untuk berkolaborasi dengan staf pengajar yang ada di sekolah kami. Dia tidak hanya mendeklarasikan nilai-nilai budaya positif, tapi beliau juga telah bekerja sama erat dengan kami untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari di kelas, terutama di sekolah. Ini telah membantu siswa-siswi kami untuk memahami bahwa budaya positif itu bukan hanya sesuatu yang kita bicarakan, tetapi sesuatu yang harus kita praktekkan. Saya juga ingin mencatat bahwa Pak Yayan memiliki kemampuan untuk memotivasi siswa dengan cara yang unik. Mereka merasa terhubung dengan merasa didorong untuk mencapai potensi terbaik mereka. Ini adalah salah satu sifat kepemimpinan yang sangat berharga di dunia pendidikan. Saya percaya bahwa Pak Yayan telah membawa semangat baru dan ide-ide segar ke sekolah kami. Dalam waktu yang singkat, dia telah menciptakan perubahan positif yang terasa oleh semua yang ada di lingkungan sekolah kami. Saya sangat mendukung kontribusinya dalam memajukan budaya positif di sekolah, dan saya yakin bahwa Pak Yayan akan terus menjadi inspirasi bagi kita semua.
Terima kasih Pak Yayan atas dedikasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kami. Saya khususnya dan kami umumnya beruntung memiliki Anda di tim kami. Terima kasih Pak Yayan. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Romi, biasa dipanggil Romi. Saya adalah kepala sekolah SD Negeri Sekalianan yang merupakan kepala sekolah di sini. Dan Pak Yayan adalah salah satu dari rekan saya lah begitu. Kemudian saya dengan senang hati memberikan testimoni positif mengenai penyampaian diseminasi budaya positif oleh Pak Yayan yang merupakan calon guru penggerak yang berasal dari sekolah kami SD Negeri 1 Aluwan. Pak Yayan telah berkontribusi secara luar biasa dalam memperkenalkan dan mempromosikan budaya positif di lingkungan sekolah kami. Kemudian pencapaiannya sangat mengesankan dan telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi siswa serta pengajar dan seluruh komunitas sekolah. Kemudian Pak Yayan telah menunjukkan dedikasi dan semangat yang luar biasa dalam menyebarkan pesan budaya positif. Dia telah merancang dan mengimplementasikan beragam kegiatan dan program yang mendorong nilai-nilai positif, etika, serta kerjasama di antara siswa. Kemudian selain itu dia telah bekerja sama dengan staf, ya, kemudian dengan tenaga lainnya yang ada di sekolah kami, kemudian mengintegrasikan prinsip-prinsip budaya positif ke dalam kurikulum, sehingga siswa kami tidak hanya belajar secara akademis, tapi juga memahami pentingnya memiliki sikap yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prosesnya, Pak Yayan telah membangun hubungan yang kuat dengan siswa-siswa kami. Mereka merasa terinspirasi oleh nilai-nilai yang ada. Kemudian terinspirasi juga dengan nilai-nilai yang baik yang berkaitan dengan moral. Kemudian kepemimpinan Pak Yayan dalam mengorganisir diseminasi dan kegiatan ekstrakurikuler yang mengedukasi tentang budaya positif sangat berharga bagi sekolah kami. Saya yakin bahwa Pak Yayan memiliki potensi besar untuk menjadi aset berharga bagi sekolah kami. Dia telah membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam membentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan antusiasme dan semangat yang tak terbantahkan, saya yakin Pak Yayan akan terus berkontribusi positif dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan produktif serta kondusif di sekolah kami. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Anda, Pak Yayan, dalam memajukan budaya positif di sekolah kami. Kami sangat berharap untuk melihat kontribusi Anda yang lebih besar dan lebih baik lagi di masa yang akan datang atau di masa depan. Selamat buat Pak Yayan, semoga sukses, 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 sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.